Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaopan sampai di puncak pohon raksasa, dengan merasakan pohon raksasa itu merupakan tempat kemunculan harta langka di wilayah dalam rawa kematian, Xiaopan pun mulai terus menyusuri seluruh wilayah pohon raksasa itu, sampai tibalah ia dihadapkan oleh sebuah TKP hamparan lautan bunga yang sangat indah. Dengan di antara hamparan lautan bunga itu, ada sebuah pintu batu yang menjulang tinggi, diselimuti banyak bunga secara total menutupinya. Saat di atas pintu batu itu, juga terpampang 4 kata dalam huruf kuno, yang bertuliskan pintu batu istana kaisar. Namun ketika Xiaopan masih mengamati pintu batu itu, tatapannya pun beralih ke arah dalam hamparan lautan bunga, dengan secara mengejutkan melihat sesosok wanita berpakaian putih berdiri di depannya. Seolah-olah mendengar gerakan Xiaopan dan tatapannya melesat ke arahnya, sosok wanita berpakaian putih itu pun spontan berbalik untuk menatap Xiaopan. Saat secara membagongkan ketika Xiaopan melihat paras wajah dari sosok wanita berpakaian putih itu, ia pun sontak terkejut terheran-heran menemukan sosok wanita berpakaian putih itu ternyata tak lain dan tak bukan adalah Sueki. Dihadapkan lagi dengan situasi temu kangen, Sueki pun yang saat ini berdiri di hamparan lautan bunga, secara dingin pandangannya perlahan menatap Xiaopan di hadapannya, sembari menunjukkan ketidakpercayaannya dapat bertemu lagi dengan pemuda naik pelangap pelungu itu yang pernah ditemuinya dahulu. Xiaopan pun kemudian mengangkat baunya dengan ringan, memberikan kode pada Xiaohui untuk turun, menyebabkan Xiaohui pun segera menunjukkan kepatuhannya. Dengan segera ia melompat turun dari bau Xiaopan dan berlari dengan sendirinya ke arah samping, untuk kemudian berhenti memandangi Xiaopan dan Sueki, sembari memunculkan mode menggaruk-garuk kepala ala-ala monyetnya. Serta setelah mengamankan Xiaohui, tatapan Xiaopan pun segera melesat ke arah pintu batu menjulang yang ada di belakang Sueki. Sebelum kemudian ia tiba-tiba memunculkan senyum tampannya, sembari menanyakan pada Sueki mengenai pintu batu itu, yang apakah saat ini merupakan sebuah TKP yang sedang mereka cari-cari. Saat Sueki pun yang mendengarnya tidak mengatakan sepatah kata pun di balik wajah pucatnya, dengan tetap secara diam berdiri di depan pintu batu, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia perlahan menuju pintu batu, bertujuan untuk mengambil benda yang ada di dalamnya. Namun secara mengejutkan, ketika Xiaopan baru saja berjalan hendak memasuki pintu batu, ia pun tanpa diduga tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Saat hal itu ternyata disebabkan oleh Sueki, yang kali ini mengarahkan pedang tiannya tepat ke arah wajahnya, dikarenakan ia tak mau dan tak rela harta langka itu jatuh kepada Xiaopan, yang notabene merupakan anggota sekte iblis. Dengan kemungkinan ia akan menggunakan harta langka itu untuk menyakiti lebih banyak orang yang tak bersalah. Melihat ini, Xiaopan pun secara heran terus menatap wajah glowing Sueki, dengan tidak menyangka atas perubahan sifat wanita calon gebetannya itu, yang saat ini terus-menerus menunjukkan sifat yang terkesan dingin padanya. Sebelum kemudian ia tiba-tiba memunculkan tawa psikopretnya, yang mengatakan secara barbar bahwa ia memang menginginkan harta langka itu untuk digunakannya sebagai alat memokatkan lebih banyak orang, sehingga menyebabkan Sueki pun yang mendengarnya sontak melesatkan tatapan tajamnya ke arah wajah Xiaopan di balik tubuh tremornya, sembari tangannya kali ini mencengkram secara erat pedang tianyannya, tampak seolah-olah menunjukkan niat untuk melakukan baku hantam. Namun tanpa diduga, ketika baku hantam ronde kedua antara Sueki dan Xiaopan ini akan terjadi, secara mengejutkan tiba-tiba suara gemuruh yang menggelegar pun terdengar di sekitar TKP mereka. Saat suara itu ternyata datang dari kabut di bawah mereka, tampak seperti suara seekor binatang buas. Sontak saja mendengar hal ini, baik Xiaopan maupun Sueki pun dapat merasakan getaran ringan datang dari pohon raksasa yang menjulang tinggi di bawah kaki mereka, sehingga membuat keduanya pun saat ini spontan mengalami perubahan ekspresi di raut wajahnya. Sebelum kemudian keduanya pun berpikir secara cepat untuk menyelamatkan diri dari suara gemuruh itu, yang kemungkinan saja akan membahayakan mereka. Saat Xiaopan pun memilih untuk menyelamatkan dirinya dengan memasuki pintu batu, saat segera sosoknya pun tanpa basa-basi bergegas melesat ke arah pintu batu. Tetapi tanpa diduga, ketika Xiaopan baru saja hendak memasuki pintu batu, secara membagongkan Sueki pun terus mengacaukannya, dengan secara barbar menebaskan beberapa serangan pedang tiannya ke arahnya, sehingga menyebabkan Xiaopan pun tampak sangat kesulitan untuk memasuki pintu batu. Melihat kebagongan dari Sueki, Xiaopan pun sontak menatapnya secara ganas, sembari menyuruhnya untuk bergegas minggir dari hadapannya, dikarenakan ia saat ini tak ingin melakukan baku hantam melawannya. Tapi di sini Sueki pun tampak tak peduli akan perintah dari Xiaopan itu, saat ia masih terus-menerus secara barbar menyerangnya, dengan juga melontarkan tantangan padanya. Selagi ia kali ini mampu memokatkannya, ia pun secara rela akan membiarkannya pergi. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengar tantangan sok keras ini, spontan memunculkan kemarahan di raut wajahnya. Dengan segera ia pun memunculkan seberkas cahaya hijau yang langsung menyelimuti tubuhnya, saat ternyata teknik kemampuan yang dimunculkannya itu merupakan kemampuan dari paksi aliran kebenaran.
Melihat ini Sueki pun spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka Xiaopan masih menggunakan kemampuan paksi aliran kebenaran di balik hatinya yang saat ini sudah login ke paksi aliran iblis, sehingga membuatnya pun yang merasa penasaran dengan tindakan dari Xiaopan ini menanyakan padanya mengenai dirinya yang mengapa masih menggunakan teknik keterampilan dari sekte King Yun, padahal dari kenyataannya ia kali ini sudah bergabung bersama paksi aliran iblis. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya hanya menjawabnya secara santuy dengan bilang bahwa hal itu suka-suka hatinya Dung, sebab ia ingin menggunakan keterampilan itu untuk memokatkan semua orang. Sebelum kemudian setelah mengatakan hal ini, ia pun memegang tongkat penyerap jiwa di tangannya yang kali ini memunculkan sinar cahaya merahnya di balik aura iblis mengerikan yang menyelimuti tubuhnya dan segera bersatu bersama keterampilan dari sekte King Yun yang saat ini dimunculkannya sebelumnya, membentuk banyak gelombang bola cahaya di belakangnya. Dengan itu pun pada akhirnya tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah Sueki. Melihat ini Sueki pun sontak memunculkan kemarahan yang membara di raut wajahnya. Dengan segera ia pun memunculkan kemampuan badas dari pedang Tianyanya yang ditujukan untuk beradu serangan melawan serangan banyak gelombang cahaya dari Xiaopan. Dengan ketika kedua serangan badas itu saling menghantam, ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terdengar. Saat itu pun lantas membuat Xiaopan dan Sueki masing-masing terpental mundur cukup jauh di balik kepucat yang terpancar di raut wajahnya. Namun pasca mengalami kesuraman akibat hantaman kedua serangan itu, Sueki pun perlahan bangkit dari TKP-nya tanpa tidak menunjukkan tanda-tanda suren sedikit pun dalam buah kuantam ini. Saat kemudian ia menatap Xiaopan secara dingin di kejauhan sembari bilang padanya bahwa ia akan membalas buah kuantam 10 tahun yang lalu melawannya sehingga membuatnya kalah. Dengan setelah kata-katanya itu terdengar, ia pun segera memunculkan kemampuan OP pedang Tianyanya yang kali ini memunculkan sekumpulan cahaya biru yang tampak lebih kuat dan mengerikan, seolah-olah kemampuan itu tak ada tandingannya di muka bumi yang penuh tipu-tipu ini. Setelah melihat kemampuan OP pedang Tianya yang ditunjukkan Sueki, Xiaopan pun tampaknya tidak tinggal diam pelangak pelungu terus menyaksikannya. Saat segera tongkat penyerap jiwanya pun tiba-tiba berputar di depannya, membentuk gelombang cahaya jernih. Dengan tangan kirinya terus-menerus melakukan ritual menggambar sebuah pola aneh yang secara mengejutkan membentuk sebuah gambar taiji mempesona di depannya, yang ternyata merupakan keterampilan dari paksi aliran kebenaran bernama Taiji Xuan milik sekte King Yun. Melihat keterampilan Taiji Xuan yang dimunculkan Xiaopan, Sueki pun spontan mengalami perubahan hebat di raut wajahnya. Tetapi demikian ia tak sedikit pun berniat mengendurkan serangannya. Malah sebaliknya ia pun meningkatkan intensitas cahaya pedang Tianyanya yang kali ini melonjak sangat pesat, tampak seperti telah tumbuh 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan pada akhirnya itu pun tanpa basa-basi segera dihantamkannya ke arah Xiaopan. Yang kali ini pun lantas membuat Xiaopan yang melihatnya mencoba menahan serangan pedang Tianya jumbo dari Sueki itu. Saat segera ia mengangkat kedua tangannya menghadap ujung pedang Tianya itu. Dengan pada saat yang sama, gambar taiji di depannya pun tiba-tiba berputar sangat cepat untuk kemudian membentuk sebuah tameng cahaya yang melindunginya di depannya, sehingga menyebabkan pedang Tianya jumbo dari Sueki itu pun pada akhirnya tertahan oleh pelindung gambar taiji. Tetapi demikian di bawah mode bertahan pelindung gambar taiji yang ditunjukkan Xiaopan, cahaya biru dari pedang jumbo Tianya Sueki pun menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat itu terus-menerus menekan pelindung gambar taiji sehingga membuat Xiaopan pun spontan mendengus ganas, berusaha untuk terus menahannya sembari meningkatkan pertahanan pelindung gambar taijinya. Namun tanpa diduga, ketika baku hantam Xiaopan dengan Sueki itu masih terjadi, ditandai dengan baku hantam itu yang mulai memasuki mode serius. Secara mengejutkan sebuah raungan yang sangat keras memekakkan telinga pun tiba-tiba terdengar dari kabut tebal, menyebabkan Xiaopan dan Sueki pun sontak menghentikan baku hantamnya. Saat kali ini keduanya pun spontan mengalami rasa pusing tiada tara di kepalanya pada saat mendengar suara raungan keras itu yang tampak hampir seperti gempa berkekuatan tinggi. Bahkan bukan hanya Xiaopan dan Sueki yang dikejutkan dengan suara raungan keras ini, Xiaohui si Mangki yang saat ini berada di samping pintu batu pun juga menunjukkan hal yang sama. Saat kali ini ia menunjukkan ketakutan yang terpancar di raut wajahnya sembari melontarkan teriakan keras ala-ala monyetnya sebelum tanpa diduga tangan yang menuju ke suatu arah tampak ingin memberitahukan sesuatu hal pada Xiaopan dan Sueki, menyebabkan Xiaopan dan Sueki pun spontan melihat ke arah yang ditunjukkan Xiaohui. Dengan kali ini keduanya bisa melihat keempat sosok pun tiba-tiba melesat secara cepat ke arah mereka. Saat ketika mendarat di tanah, keduanya pun secara mengejutkan bisa melihat keempat sosok itu ternyata adalah Jin Ping-er, Susu, Bingsu Pasiang dan juga Jing Yu. Bersama setelah kemunculan kelompok Susu, situasi sunyisnya pun tiba-tiba mulai terasa di TKP wilayah pohon raksasa. Dengan tatapan dingin Xiaopan memandang ke arah kelompok Susu yang kali ini menunjukkan wajah bengongnya dengan tidak menyangka dapat bertemu lagi dengan pemuda bahlul itu yang pernah menjadi bestie mereka waktu itu. Memecah keheningan membagongkan ini,
Jingyu pun yang saat ini berada di kejauhan, perlahan melangkah maju mendatangi Xiaopan, menatap wajah akrab besti masa kecilnya itu, sebelum kemudian ia menanyakan padanya mengenai gerangan kabarnya yang apakah baik-baik saja. Saat Xiaopan pun yang mendengar tak menjawab sedikit pun pertanyaan dari Jingyu, dengan memilih untuk perlahan memalingkan mukanya, serta tak ingin menatap matanya, membuatnya pun spontan merasakan perasaan kikuk, yang tanpa mengetahui sebabnya, ia tiba-tiba tidak berani menatap mata besti terbaik masa kecilnya itu. Melihat ini kesedihan pun mulai perlahan menyelimuti hati Jingyu, dengan merasa tak percaya Xiaopan yang notabene teman akrab semasa kecilnya, kali ini menunjukkan sifat agak lainnya, memilih cara halus untuk menghindarinya, sehingga membuatnya pun tak berdaya, hanya bisa memanggil namanya. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengar panggilan ini, sontak tersadar di balik rasa tremor yang dialami di tubuhnya. Terlepas dari rasa kikuk yang saat ini dialaminya, ia pun secara senang perlahan mencoba menatap wajah Jingyu, sembari juga memanggil namanya, sehingga membuat keduanya kali ini pun menunjukkan mode saling tatap menatap. Melihat situasi temu kangen membagongkan ini tak kunjung selesai, Jin Finger yang saat ini berada di samping Xiaopan pun menunjukkan kejutekan di wajahnya, dengan tampak tak suka atas tindakan temu kangen yang ditunjukkan kedua besti masa kecil ini. Tetapi melihat situasi saat ini, ia pun merasa paksi aliran kebenaran, tampaknya memiliki niatan berlebih untuk menyadarkan Xiaopan, yang jikalau hal itu dibiarkannya, kemungkinan masalah besar akan terjadi padanya. Oleh sebab itu, ia pun mencoba memecah situasi ini. Namun tanpa diduga, ketika Jin Finger hendak melontarkan pertanyaan pada Xiaopan, secara mengejutkan sebuah raungan keras pun tiba-tiba datang mendekati TKP mereka. Dengan ketika raungan keras itu sampai di TKP mereka, itu pun secara mengejutkan menunjukkan sesosok binatang besar yang ternyata merupakan seekor ular raksasa. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty Season 2 episode 34 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.